إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pertama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan, kesehatan dan juga keimanan. Sesuatu yang mahal yang Allah berikan kepada kita di antaranya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita afdhala ma utiya fid dunya. Sesuatu yang paling mahal di dunia di antaranya adalah mahabbatullah, yaitu cintai Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit kata Nabi adalah orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para ulama, para ustadz yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Kemudian keluarga besar dari kedua belah pihak, pengantin pria dan pengantin wanita. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pernikahan, tentang di balik pernikahan. Di balik pernikahan ternyata di situ ada sesuatu yang sangat mahal, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di balik pernikahan ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang besar dalam kehidupan kita bukan gunung, bukan matahari, bukan bulan, bukan lautan, tapi yang besar di antaranya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwan minallahi akbar. Dan keridhaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala akbar, itu yang paling besar. Bahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi jannahnya Allah, melebihi surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta keridhaannya sebelum meminta surga, sebelum meminta jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ridhanya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian ikhwan fillah syarakumullah, dalam pernikahan itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala banyak, di antaranya pernikahan. Adanya manusia, adanya kita, adanya orang Asia, Eropa dan seterusnya itu lewat pernikahan. Awalnya dari Nabi Adam, kemudian Siti Hawa. Ikhwan fillah syarakumullah, Nabi Adam ketika di surga sebelum diciptakan Siti Hawa, Nabi Adam galau. Nabi Adam merasakan kegaulan, kesepian, padahal di surga segala ada. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan pasangannya. Maka ikhwan fillah syarakumullah, apalagi di dunia, bagi orang yang melambat-lambatkan untuk menikah maka akan mengalami kegalauan yang luar biasa. Insyaallah nih saudara kita Ananda Fikri sudah tidak galau lagi nampaknya. Sudah hilang kegalauannya beserta istrinya. Ikhwan fillah syarakumullah. Kemudian di balik pernikahan ada apa? Di balik pernikahan ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi keluarga Nabi adalah mulia. Menjadi sahabat Nabi adalah mulia. Mengikuti cara makan Nabi adalah mulia. Mengikuti cara berjalan Nabi adalah mulia. Nikah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara menikah adalah kemuliaan. Nikah itu adalah kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnati an-nikah." Kata Nabi, "Man ahabba fitrati," barang siapa yang suka dengan fitrahku, falyastanna bi sunnati, hendaknya mengikuti sunnahku, wa min sunnati an-nikah, dan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pernikahan. Kemudian ikhwan fillah syarakumullah, di dalam pernikahan tadi disampaikan oleh Pak Lurah, Pak Kades, kemudian sama Ustadz tadi, dalam pernikahan ternyata di situ ada keberanian. Nah, tadi Ananda Fikri ini alhamdulillah sudah berani
Sudah berani, jadi keberaniannya sudah teruji tadi. Alhamdulillah, akad nikahnya berjalan dengan lancar. Ada keberanian para lelaki untuk menunjukkan kejantannya, keberaniannya di hadapan mertua, di hadapan yang lain-lainnya. Kalau dia sudah besar, kalau dia sudah bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian di balik pernikahan itu ada keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menikah didoakan, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka. Ada barakallahu laka, ada barakallahu alayka. Ada dua di situ. Barakallahu laka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Laka itu dalam kebaikan. Ketika sehat diberkahi Allah. Ketika banyak harta, diberkahi Allah. Ketika punya anak, diberkahi Allah. Ketika punya rumah, diberkahi Allah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah segala sesuatu yang membuat seseorang semakin dekat dengan Allah. Ketika punya harta, semakin dekat dengan Allah. Ketika punya istri, semakin dekat dengan Allah. Wa baraka alaika, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberkahimu alaika dalam kondisi yang buruk. Misalkan ketika sakit, tetap diberkahi Allah. Saat sakit, tetap dekat dengan Allah. Tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Saat rezeki kurang, seret mungkin, tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ujian-ujian, ketika ada musibah-musibah, semoga tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan Anda berdua, orang yang menikah, fi khairin, yaitu dalam segala kebaikan. Kemudian ikhwan fillah sadaqallah, dalam pernikahan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong, Allah pasti akan menolong orang yang menikah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 kelompok yang pasti dibela, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Al-mukatab alladhi yuridul ada. Yang kedua yaitu adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Yang ketiga, an-nakih alladhi yuridul afaf, yaitu seorang pemuda atau seorang pemudi, dia menikah yuridul afaf. Niat dari pernikahan itu apa? Yuridul afaf, ingin menjaga kehormatan dirinya, ingin menjaga kesucian dirinya, pasti akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berjanji, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Andaikan mereka fakir harta, fakir pengalaman, fakir ilmu, yughnihimullahu min fadlih, janji yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kayakan mereka dengan anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah sadaqallah. Poin yang kedua, nasihat buat pengantin pria, yaitu buat Ustadz Fikri. Nasihatnya adalah pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri, Pak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena bantuan Allah, mustahil lancar. Mustahil lancar. Semua karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua adalah tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Rohani, istri Anda ini dia bukan bidadari surga. Kalau bidadari surga ini sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Tapi istri Anda ini adalah wanita dunia yang insya Allah salehah. Tapi selain memiliki kelebihan, dia juga memiliki kekurangan. Untuk menerima kelebihan itu gampang, tapi kadang untuk menerima kekurangan kadang tidak mudah, itu butuh perjuangan. Maka ikhwan fillah sadaqallah, seorang suami yang selalu melulu ingin kesempurnaan, ingin istrinya sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, maka tidak akan pernah bahagia. Orang yang senantiasa mengharapkan kesempurnaan di dunia tidak akan pernah bahagia. Li'annana lasna fil firdausil a'la. Kita bukan di surga Firdaus. Kita ini berada masih di Belilas nih. Ini di mana? Di Tian Rasa. Di Tian Rasa ini bukan surga Firdaus yang segala ada. Tidak, ikhwan fillah sadaqallah. Kemudian nasihat yang ketiga, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Wahai suami,
Jadilah engkau seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Pemimpin itu bagaimana? Pemimpin itu adalah ar-ri'ayah, perhatian. Harus memiliki sifat perhatian. Semakin banyak perhatian kepada bawahan, maka bawahan akan semakin cinta. Seorang kepala daerah, kepala desa, kepala negara ketika perhatian kepada rakyatnya, ketika perhatian kepada bawahannya, maka bawahannya akan sangat cinta kepada dirinya. Begitu juga seorang suami ketika perhatian dengan anak buahnya, ketika perhatian dengan istrinya dan anak-anaknya, maka istrinya, anak-anaknya akan cinta kepada mereka. Ikhwan fillah sadaqallahu. Kemudian jadi harus diperhatikan apa? Perhatikan imannya. Diperhatikan iman istri. Bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai setelah menikah yang dulunya rajin sholat tahajud, setelah menikah hilang sholat tahajudnya. Jangan sampai sebelum menikah rajin baca Quran, kemudian setelah menikah malah mengalami penurunan, tidak ada baca Quran. Kemudian ikhwan fillah sadaqallahu, al-himayah. Seorang pemimpin adalah al-himayah, harus bisa menjaga. Seorang suami harus menjaga istrinya. Menjaga dari apa? Pertama, menjaga dari kezaliman dirinya sendiri. Seorang suami tidak boleh zalim kepada istrinya. Tidak boleh zalim kepada istrinya, tidak boleh zalim kepada anak-anaknya. Kemudian yang paling penting lagi, jaga istri kita, jaga anak kita dari jilatan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, keluarga kalian dari jilatan api neraka. Ikhwan fillah sadaqallahu. Maka seorang suami betul-betul harus menjaga istrinya, karena dalam pernikahan sebenarnya peralihan tanggung jawab. Peralihan tanggung jawab dari seorang ayah kepada seorang suami. Jadi saudari Anissa ini memiliki seorang ayah dan seorang ibu yang merawatnya, yang membesarkannya, mencintainya, menjaganya. Kemudian setelah akad nikah tadi, tanggung jawab tadi beralih kepada seorang suami. Maka suamilah yang menjaganya, suamilah yang menjaga istrinya, mencintai istrinya, menyayangi istrinya. Masalah istri adalah masalah yang harus diselesaikan oleh suami. Kesedihan istri juga kesedihan suami. Maka seorang suami tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh diam begitu saja dengan masalah yang dihadapi oleh istrinya. Ikhwan fillah sadaqallahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kepada para suami, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalianlah yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang terbaik kepada keluargaku. Di saat haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menasihati manusia ketika itu. Ketika manusia berkumpul di tempat yang mulia, di saat yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala istausu bin nisa'i khaira." Istausu bin nisa'i khaira. Wahai manusia, istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah para wanita dengan baik, dengan kelembutan. Wanita tidak bisa dikerasi, harus dengan penuh kelembutan. An-Nisa di situ yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW masuk di dalamnya adalah orang tua, yaitu ibu. Wanita di situ adalah ibu. Wanita di situ adalah istri. Wanita di situ adalah anak gadisnya. Wanita di situ adalah saudari-saudarinya. Kata Nabi Muhammad SAW, istausu bin nisa'i khaira. Wahai para laki, bersikap lemah lembutlah, nasihatilah dengan kelembutan kepada para wanita, kepada ibumu, kepada adik-adik perempuanmu, kepada istrimu, kepada anak gadismu. Istausu bin nisa'i khaira. Ikhwan fillah sadaqallahu. Kemudian nasihat berikutnya adalah contohlah Nabi Muhammad SAW. Beliau ini adalah uswah hasanah, suri teladan. Kata Aisyah, kana kullu amrihi ajaba. Semua tentang Nabi Muhammad itu menakjubkan. Nabi Muhammad itu, kata Aisyah, kana alyadun nas, manusia yang sangat lembut. Wa kana akramun nas, manusia yang sangat mulia. Kemudian illa annahu kana bassaman, kana min rijalikum, sama seperti kalian, lelaki kalian, ya seperti manusia biasa. Tetapi illa annahu kana bassaman, Rasulullah SAW memiliki kelebihan-kelebihan yang banyak.
dapat mujizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh Aisyah, illa annahu kana bassaman, Nabi Muhammad itu sering terlihat tersenyum kepada istrinya. Tersenyum kepada siapa? Istrinya, bukan istri orang. Ya, kadang kebalik ini, sama istrinya cemberut, sama istri orang Masya Allah senyumnya sangat manis, sama istri sendiri cemberut. Rasul itu sangat suka tersenyum. Jadi tersenyumlah wahai para suami, senyumlah di hadapan istri, karena istri akan bahagia. Senyum kepada istri itu lambang cinta. Senyum kepada istri itu lambang kehangatan, lambang sayang, lambang perhatian. Istri yang dicemberutin oleh suaminya kadang nggak bisa tidur semalaman. Begitu nggak Bu? Betul nggak Bu? Suka dicemberutin apa disenyumin? Gimana? Suka disenyumin Pak. Bapak-bapak boleh hari ini senyum. Istri masaknya kepedesan, senyum. Masaknya keasinan, senyumin. Masaknya gosong. Illa annahu kana basaman, tersenyum itu sunnah Nabi. Senyum kepada istri adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah yang lain, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahli. Ketika ditanya bagaimana Nabi Muhammad SAW di rumah, kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Nabi Muhammad suka bantu istrinya, bantu pekerjaan istrinya. Jadi kalau pekerjaan istri itu apa aja Pak? Ini saya nanya bapak-bapak, pekerjaan istri apa aja Pak di rumah? Masak? Nggak tahu. Masak, ngepel, nyuci, jemur baju, ganti popok, gitu, ganti pempas. Apalagi Pak? Di dapur, di sumur, di kasur katanya. Tugas membantu tugas istri itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan biarkan istri rempong sendirian di rumah. Jangan biarkan istri capek di rumah sendirian sementara kita sibuk main HP. Kita nggak punya kesibukan kecuali main HP. Membiarkan istri sibuk dengan anaknya, sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Jadi kali-kali bagi tugas. Ketika istri misalkan ngurus anak, kita cuci piring. Ketika istri nyuci, maka suami yang menjemur. Ketika setuju nggak Ibu? Setuju tuh Pak. Jadi istri akan semakin cinta. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat tawadhu. Itu tidak akan merendahkan level suami. Ketika membantu istri tidak akan merendahkan level suami, justru akan meninggikan level suami. Wa ma tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka memuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka memuji. Wahai para suami, wahai suami pengantin baru, pujilah istri. Istri itu perempuan, wanita suka dipuji. Puji usahanya, puji kreativitasnya, puji masakannya, puji semua yang dilakukan oleh istri dipuji, yang baik-baik dipuji. Karena perempuan itu suka dipuji. Betul nggak Bu? Ini ibu-ibu dulu yang dibesar-besarin deh. Jadi perempuan itu suka dipuji, maka pujilah para istri kita masing-masing dipuji. Karena banyak istri yang cantik tidak merasa cantik karena nggak pernah dipuji oleh suaminya. Banyak para istri yang cerdas tidak pernah dipuji oleh suaminya, tidak merasa cerdas karena nggak dipuji oleh suaminya. Banyak istri-istri yang pintar, kreatif, tapi nggak pernah merasa pintar, nggak pernah merasa kreatif karena nggak pernah dipuji oleh suaminya. Rasul itu sering memuji istrinya, bahkan dipuji kelebihannya. Aisyah itu wajahnya putih kemerah-merahan, maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Panggilannya itu kelebihannya, ya Humairah.
panggillah kelebihannya. Kalau istrinya itu manis, wahai manisku. Istrinya cantik, wahai cantikku. Istrinya gendut, ya, ikhwan fillah, jadi harus dipuji kelebihannya. Kelebihan istri harus dipuji. Panggil dengan panggilan cinta, panggilan sayang. Jadi Ustadz Fikri ini rencananya manggilnya apa nih? Manggil istrinya. Manggil Yayang, apa Bebek, apa nih? Kadang kalau anak pondok itu kadang malu. Jadi kadang ada pengalaman kawan itu, karena di pondok anak antum, jadi manggilnya anak antum. Kepada istrinya manggilnya antum, anak antum, anak antum. Ini harus dirubah. Panggil saya. Kalau orang Sunda manggilnya apa? Neng, misalnya. Neng. Kami orang Sunda, Neng. Kemudian andai kan orang Jawa manggilnya apa? Untuk. Panggilan cinta pokoknya lah, panggilan cinta. Saya. Jadi ikhwan fillah sadaqallah. Jadi istri itu suka dipuji. Istri itu suka dipuji. Kemudian boleh juga untuk mengungkapkan cinta. Kalau pandai berpantun, berpantunlah. Misalkan pantun, pedang bukan sembarang pedang. Bilang cakep ya. Ulangi. Pedang bukan sembarang pedang. Pedang tajam dari Jogja. Sayang bukan sembarang sayang. Sayang abang sampai ke surga. Puji. Ikhwan fillah sadaqallah. Jadi pada intinya jadilah lelaki yang terbaik, lelaki yang teladan, lelaki yang tanggung jawab, karena istri Anda ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah di leher para laki-laki. Ikhwan fillah sadaqallah. Berikutnya yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, ini nasihat buat pengantin putri, yaitu saudari atau Ustazah Anissa. Pertama sama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akad nikah ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua adalah sama, jangan mengharapkan kesempurnaan kepada suami Anda. Karena suami Anda ini bukan malaikat yang tidak punya salah, tidak punya kekurangan. Tapi beliau adalah lelaki biasa, lelaki dunia yang insya Allah soleh, insya Allah soleh, insya Allah bertanggung jawab. Tapi selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan. Terimalah segala kelebihannya sekaligus segala kekurangannya. Kemudian yang ketiga nasihatnya adalah jadilah perhiasan yang terbaik versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan di muka bumi adalah istri yang salihah. Ketika istri para suami itu salihah, maka suami itu mendapatkan dua kebaikan, khairi dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Yang keempat, untuk menjadi istri yang salihah, tiga saja. Kata Nabi Muhammad SAW, hanya tiga saja. Khairun nisa, untuk menjadi wanita terbaik, khairun nisa man idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Yang pertama, untuk menjadi manusia atau wanita terbaik, wanita yang mulia, kata Nabi Muhammad SAW, ketika dipandang oleh suami itu menyenangkan. Wahai para ibu, ibu-ibu itu harus ketika dipandang suami menyenangkan, bukan menyebalkan, bukan membosankan, bukan bikin stres, bukan bikin darah tinggi. Bagaimana seorang suami melihat istrinya itu menyenangkan? Berarti karena akhlaknya baik, tutur katanya baik, sopan kepada suaminya, pandai menempatkan dirinya sebagai seorang istri, pandai menempatkan dirinya itu bukan pemimpinnya adalah suaminya. Istri yang baik itu istri yang betul-betul memiliki akhlak yang dalam, akhlak yang luar biasa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sering baca Quran,
pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika menghadapi ujian-ujian, bertawakal kepada Allah, sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri yang baik tidak hanya dilihat dari akhlaknya, juga penampilannya, karena suami itu tipe laki-laki itu visual. Jadi harus tampil kece di depan suami. Jangan sampai kebalik. Ketika keluar, Masya Allah, menornya minta ampun, rapi, wangi, pakai parfum 1000 bunga. Tetapi ketika di rumah, ibadah nasalukumullah, pakai dasternya udah 7 tahun, banyak tambal-tambalannya, karena nggak dibeli suami mungkin. Dasternya nggak mandi, nggak rapi, kemudian baunya bau asam. Kalau bayi sih masih mending. Tapi kalau ibu-ibu setiap harinya bau asam, ini pasti laki-lakinya, pasti suaminya akan sangat menderita. Sementara di luar, Masya Allah, ketika dia berangkat kerja, banyak wanita-wanita yang rapi semuanya. Maka ikhwani fillah sadaqallah, wanita yang pandai, wanita yang terbaik adalah yang bisa tampil menarik di hadapan suaminya, bukan hanya ketika keluar rumah. Dan sampai terbalik. Kemudian ikhwani fillah sadaqallah, menyenangkan suami kenapa? Karena ketika suami pulang dari kerja disambutnya dengan sambutan hangat. Bukan menjadi singa depan suami. Suami datang jadi singa, dicerostohi suami, diceramahi suami. Tapi dengan sambutan yang lembut, dengan sambutan yang hangat. Udah sedia, abang mau minum apa? Gitu kan. Abang mau minum apa? Kopi, apa teh, atau apa? Ditanya. Barang bawaannya diambilin, dibawakan. Disediakan mungkin air hangat oleh istrinya, sudah tersedia air hangat, sudah tersedia baju yang bersihnya untuk dipakai sebagai ganti oleh suaminya itu. Laki-laki mana yang nggak senang disambut setiap hari ketika pulang dari kerja dengan sambutan yang apa? Dengan sambutan yang hangat. Senang nggak Pak? Kalau tiap hari disambut dengan sambutan yang hangat, senang apa tidak Pak? Senang. Jadi ibu-ibu, sambutlah suami dengan sambutan yang terbaik, ya, dengan sambutan yang terbaik. Kemudian ikhwani fillah sadaqallah, wa idza amartaha ata'atka, yang kedua adalah ciri wanita yang terbaik adalah ketika diperintah oleh suami adalah mentaati perintah suami. Ta'atu zauj min ta'atillah, taat kepada suami itu bagian dari taat kepada Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran basharan ay yasjuda li basharin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alayha." Kata Nabi, andaikan aku boleh menyuruh manusia untuk sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Maka ikhwani fillah sadaqallah, wahai para wanita, wahai para istri, taatilah perintah suami selama perintahnya itu perintah yang baik. Ketika suaminya pengen dimasakin jengkol, kira-kira dimasakin apa enggak Bu? Sementara ibu-ibu nggak suka jengkol misalnya, harus taat. Ketika suaminya ngajak istrinya untuk sholat tahajud, harus taat. Ketika suaminya ngajak istrinya untuk pengajian, harus taat. Ngajak untuk baca Quran, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kepada suami, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat masuk surga berdarah-darah. Maka seorang wanita agar dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala, taatilah perintah suami agar bahtera rumah tangga tidak karam, agar bahtera rumah tangga sampai ke tujuan di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malika. Ketika suami tidak ada di rumah, maka istri yang terbaik, istri yang solehah itu pandai menjaga dirinya, pandai menjaga kehormatan dirinya, pandai menjaga kesucian dirinya, pandai menjaga harta suaminya. Jangan sampai ketika suami itu kerja keluar kota, suaminya khawatir, suaminya cemas karena istrinya nggak solehah, tak pandai menjaga kehormatan dirinya. Suaminya pergi malah update status. Suami pergi, suami aku pergi 1 bulan.
aku sendirian. Kesepian. Update pula di Facebook. Masya Allah. Wal'iyadzubillah. Ikhwan fillah sadakumullah. Pada intinya kepada kedua belah pihak, pengantin baru maupun pengantin lama, pengantin pria maupun wanita, ketika ada masalah maka mendekatlah kepada Allah. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Tidak ada rumah tangga yang bersih dari masalah. Karena berumah tangga itu seperti naik mobil. Naik mobil itu jalannya macam-macam. Ada jalannya yang mulus, ada jalannya yang bolong-bolong, banyak jurangnya. Ada perempatan, ada pertigaan, perlimaan, ada tikungan, ada tanjakan, ada penurunan. Kadang hujan, kadang panas, kadang bocor, kadang bensin habis. Dalam pernikahan sama seperti itu. Ikhwan fillah sadakumullah. Kadang anak sehat atau anak sakit, kadang juga rezeki juga seret, kadang ada. Maka ikhwan fillah sadakumullah, ketika ada masalah mendekatlah kepada Allah. Ketika ada masalah mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat dulu kepada Allah seperti Nabi Yakub alaihi salatu wasallam. Ketika ada masalah adukan kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku adukan semua kesedihanku, semua masalahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arhamur rahim. Jadi kalau saya mengibaratkan ketika ada masalah itu ya, saya naik bahtera ketika bergoncang, ada badai, maka pegangan harus kuat. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, juga pegangan kepada Allah harus kuat. Kalau kita buat segitiga, di puncaknya itu Allah Subhanahu wa taala, kiri kanan suami istri. Di bawah kiri kanan suami istri, di atas yaitu Allah. Nah, ikhwan fillah, ketika kita semakin suami dekat ke Allah, istri dekat ke Allah, ketika semua dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya semakin dekat. Hubungan mereka berdua akan semakin dekat. Ketika suami istri ada masalah, mendekat kepada Allah, diselesaikan dengan cara yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikannya, karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika ada masalah, perbaiki ketakwaan suami, perbaiki ketakwaan istri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena janji dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada intinya semoga menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah, keluarga yang bahagia, keluarga yang senantiasa bersyukur, keluarga yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang awet hingga kejahatnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya, beri taufik kita semuanya, berikan kemudahan kepada kita semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن كنت كتبتنا في أهل السعادة فاثبتنا فيها، وإن كنت كتبتنا علينا الشقوة فهنا فاثبتنا في أهل السعادة والمغفرة، فإنك تمحو ما تشاء وتصرف عندكم الكتاب. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini menjadi hamba-hambamu yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, jadikan kami yang hadir di sini semua ya Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersabar ketika menghadapi segala ujian. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikan kami semuanya terkhusus pengantin baru. Semoga menjadi pengantin yang sakinah, yaitu yang penuh ketenangan, mawaddah, yaitu penuh cinta, warahmah, dan juga penuh kasih sayang. Ya Allah, jadikan kami semuanya, keluarga kami semuanya, keluarga yang senantiasa ingat kepada Engkau ya Allah dalam segala kondisi, dalam suka maupun duka. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, andaikan rizki kami ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang terbaik ya Allah, rizki yang halal dan thayyibah. Andaikan rizki kami semua ya Allah jauh, maka dekatkanlah. Andaikan rizki kami di langit ya Allah, masih di langit ya Allah, maka turunkanlah. Andaikan rizki kami di bumi ya Allah, maka keluarkanlah. Andaikan rizki kami sedikit ya Allah, maka berkahilah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berkahilah hati kami ya Allah,
Berkahilah pendengaran kami ya Allah. Berkahilah penglihatan kami ya Allah. Berkahilah lisan kami ya Allah. Berkahilah tangan dan kaki kami ya Allah. Berkahilah seluruh kehidupan kami ya Allah. Berkahilah kematian kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakanlah kepada pasangan ini ya Allah anak-anak yang salihin dan salihah, anak-anak yang menjadi pejuang-pejuang Islam, anak-anak yang cinta dengan Islam, cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulnya, kuat akidahnya, kuat imannya, kuat ketakwaannya kepada Allah. Ya Allah ya Rahman, menjadikanlah, jauhkanlah dari anak-anak kami ya Allah fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Jauhkan dari anak-anak kami yaitu dosa-dosa dan kemaksiatan ya Allah. Wafatkanlah kami semua ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkanlah kami semua ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Berikanlah rezeki yang terbaik kepada kami ya Allah, husnul khatimah, sebelum kami meninggal dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan fillah nasrakumullah, ini kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.